Hai Sabangka, bertemu lagi dengan kita. Bukan bertemu lagi sih sebenarnya, ini pertama kali kita on cam ya, di kamera terpampang. Saya Saka. Saya Retno. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang sesuatu nih yang dipunya dari semua pegawai atau semua ASN di Indonesia. Sebelumnya nih, kok murung sekali, kenapa ya Kak ya? Boleh cerita? Jujur saya nggak murung ya, cuma meratapi nasib. Kenapa nih meratapi nasib? Apa yang diratapi? Kan di sini oke-oke aja. Kan mau lebaran, Oke. saya nggak bisa pulang. Oh iya, bukannya ini penempatan pertama juga ya bagi Mbak Retno? Jadi gimana perasaannya penempatan di sini? Iya, ini penempatan pertama saya. Bentar, saya grogi banget. Ini penempatan pertama saya. Jujur, pertama pengumuman saya menangis terharu. Ternyata Indonesia seluas itu. Tidak mampu saya membayangkan, jauh sekali dari keluarga, dari tempat asal. Oke. Tapi untung aja kita SN punya hak namanya cuti. Oke. Udah di spoiler nih sama Mbak Retno. Iya, jadi nggak perlu bingung kalau mau pulang. Hari ini kita mau bahas tentang cuti pegawai. Mari kita simak bersama-sama. Benar, tadi kan saya bilang cuti. Pasti semua orang tahu kan apa itu cuti ya, tapi biar menambah sedikit informasi untuk kita semua. Jadi, apa sih cuti itu Mbak Saka? Kasih tahu dong. Oke, jadi kita sebagai ASN itu punya hak dan juga kewajiban. Nah, kewajibannya pasti sudah tahu dong apa aja. Nah, untuk hak ini salah satunya kita para ASN itu punya yang namanya cuti pegawai. Nah, cuti itu adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Begitu, Mbak Retno. Gitu ya. Terus nih, kalau aku mau cuti, ngajuinnya gimana? Terus yang nyetujuin siapa? Jadi, pegawai khususnya ASN dapat diberikan cuti dengan persetujuan atasan langsung atau pejabat yang berwenang memberikan cuti, yaitu pejabat pembina kepegawaian atau yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari pejabat pembina kepegawaian tersebut. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Terus nih, kalau aku ngajuinnya lewat mana nih? Saya tuh kurang pengetahuan. Gitu ya. Terus gimana pengajuannya? Ribet nggak sih Kak? Misalnya kalau aku mau mengajukan cuti? Siapa bilang? Kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan itu sangat diberikan kemudahan untuk mengajukan cuti pegawai. Nah, yang pertama itu kita mengajukan permohonannya lewat Office Authentication atau yang kita kenal itu disebut OA. Nah, dari kita mengajukan itu, selanjutnya kita memintakan permohonan persetujuan kepada atasan langsung, kemudian berjenjang sampai dengan pimpinan, baru setelah itu kita bisa melaksanakan cuti. Dan itu pengajuannya tuh sangat mudah sekali. Nah, OA ini kan bisa diakses di mana aja tuh. Jadi kita itu bisa sewaktu-waktu mengajukan cuti dimanapun dan kapanpun gitu. Kalau setahu saya kan cuti harus ada misalnya dokumen yang diminta gitu-gitu. Itu dokumennya gimana tuh? Nah, kan tadi kita mengajukan cutinya itu lewat aplikasi ya, yang OA tadi. Jadi dokumen ini tuh kita sudah tidak perlu gitu. Kita nggak perlu lagi dokumen cetak. Jadi semuanya sudah berbentuk elektronik dan nantinya tanda tangan persetujuannya itu juga berbentuk elektronik gitu. Wah, sangat memudahkan sekali ya. Oh iya, Kak, ini nih ada satu kebingungan saya sebenarnya. Selama ini tuh yang aku tahu tuh cuti itu cuma satu. Cuti kalau nggak salah namanya cuti tahunan ya. Terus
Dia kan kuotanya juga sedikit. Terus kalau mau cuti mendadak nih ada keadaan yang krusial dan harus mengharuskan kita meninggalkan kerjaan nih. Ada nggak sih cuti-cuti yang lainnya? Oke, tenang aja nih. Jadi, selain yang Mbak Retno tahu sebagai cuti tahunan ini, jenis-jenis cuti itu ada banyak tahu. Jadi di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ada 7 jenis hak cuti pegawai negeri sipil. Yang pertama ada cuti tahunan, kemudian cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Wah, banyak banget ya. Terus nih, aku tuh masih bingung. Gimana sih cara makainya? Apa semuanya bisa dipakai jadi satu atau ada ketentuan khusus cara-cara pemakaiannya? Gimana nih Kak? Oke, jadi kita bahas nih yang pertama itu ada yang namanya cuti tahunan. Cuti ini tuh paling sering dipakai di semua pegawai ASN di Indonesia. PNS dan calon PNS yang sudah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja. 12 hari doang ya Kak? Sayang banget nih. Apalagi di sini kan hitungannya transportasinya susah nih. Butuh waktu lebih dari 1 hari kalau mau balik ke mesku. Kira-kira ada nggak sih tambahan khusus nih atau ketentuan khusus terkait cutinya, kuota cutinya? Tenang aja, di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hak atas cuti tahunan yang digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender sesuai ketentuan dari instansi. Jadi tenang aja, masih bisa diakomodir. Wah, mantep banget nih. Jadinya aku tuh nggak perlu panik kalau mau pulang soalnya ada tambahannya. Terus tuh kayaknya tadi kakaknya nyebut juga ada cuti besar nggak sih? Itu maksudnya apa sih Kak? Cuti besar apa cutinya yang besar atau apanya yang besar gitu Kak? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Jadi namanya memang cuti besar. Nah, sesuai dengan namanya ini, kuota cuti atau banyaknya cuti besar ini ada selama 3 bulan gitu. Tapi ada persyaratan khususnya dan tidak semua orang itu bisa mendapatkan atau mengambil cuti besar ini. Jadi, cuti besar ini hanya PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus bisa mengambil cuti besar itu gitu. Cuma PNS yang 5 tahun ya Kak kerjanya. Terus nih ya, kalau aku ada rencana buat pergi haji nih ya, bismillah aja. Kira-kira ada nggak sih keringanan buat itu, buat ngajuin cuti besar kan? Ibadah haji biasanya kan lama, kalau pakai cuti tahunan juga nggak cukup nih. Ada nggak sih Kak? Nah, kalau ini nih keadaannya menarik ya, karena ya itu tadi, karena kita ada kepentingan dan bisa nggak sih kita menggunakan hak itu? Jawabannya boleh sekali. Cuti besar mempunyai pengecualian, yaitu bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun dan untuk kepentingan agama seperti menunaikan ibadah haji pertama kali, bisa banget pakai cuti besar ini. Dengan catatan, melampirkan jadwal keberangkatan kelompok terbang atau kloter yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. Gitu. Gitu ya Kak, mantap banget nih. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau aku mau ibadah haji. Tadi kan katanya kuotanya 3 bulan nih, kan ibadah haji juga nggak sampai 3 bulan kayaknya. Kalau ngajuin cuti besar nggak sampai 3 bulan, sisa kuotanya bisa dipakai lagi nggak sih Kak? Sayangnya kalau kayak gitu tadi itu belum bisa. Jadi, PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus. Biar lebih mudah, aku kasih contohnya nih. Jadi, misalnya, Saudara Andi telah bekerja secara terus-menerus sejak 1 Maret 2010.
pada 10 Mei 2017 yang bersangkutan mengajukan cuti besar selama 2 bulan sampai dengan 10 Juli 2017. Dalam hal demikian, maka sisa hak cuti besar selama 1 bulan menjadi hapus. Jadi, Saudara Andi baru dapat mengajukan cuti besar berikutnya setelah 10 Juli tahun 2022. Gitu. Wah, sayang sekali ya. Kalau gitu, tapi cukup adil juga sih. Habis cuti besar lama nggak bisa ngambil kuota lagi. Terus kalau habis cuti besar, boleh nggak sih aku ngajuin cuti tahunan gitu, Kak? Sayang sekali kalau misalnya kita udah ngambil cuti besar, cuti tahunan yang kita itu udah hangus, jadi nggak bisa dipakai lagi deh. Gitu. Oke, paham. Terus nih ya, Kak, kan misalnya nih habis cuti besar nih, kan haji capek kan, Kak? Biasanya pasti ada di mana kondisi pasti ada sakitnya gitu kan, Kak? Bisa nggak sih kita ngajuin cuti apa gitu kan? Tadi cuti tahunan nggak boleh itu. Gimana, Kak? Tenang. Jadi setelah cuti-cuti yang kita sebutkan di atas tadi, itu selanjutnya ada yang namanya cuti sakit. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan jika diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. PNS yang sakit 1 hari bisa mengajukan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat internal yang berwenang. Kemudian, untuk PNS yang sakit lebih dari 1 hari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit. Gitu. Oh, begitu ya, Kak. Terus ada nggak sih ketentuan atau tambahan gitu khusus buat cuti sakit ini? Siapa tahu bisa nambah informasi juga. Ada nih tambahan khususnya. Tadi disebutkan cuti sakit itu diajukan paling lama 1 tahun ya. Ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan cuti sakit. Yang pertama, apabila PNS tidak sembuh dari penyakitnya, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan, dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila diperlukan. Apabila tidak sembuh, maka harus diuji kembali oleh tim penguji kesehatan. Jika berdasarkan hasil pengujian belum sembuh, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena alasan sakit tersebut. Yang kedua, PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan. Dan yang terakhir, PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Gitu. Ternyata gitu ya, Kak. Ternyata ada juga cuti yang khusus untuk orang sakit. Tapi semoga kita sehat-sehat ya, Kak, jangan sampai sakit. Terus nih ya, Kak, kan tadi ada cuti sakit tuh. Ada nggak sih cuti yang khusus buat ibu-ibu yang sedang hamil terus mau melahirkan? Kan biasanya orang melahirkan itu butuh waktu lama buat penyembuhannya ya. Terus ada juga masa intensif untuk perawatan bayi yang baru lahir di awal-awalnya itu. Kira-kira ada nggak sih cuti yang khusus buat ibu-ibu itu? Tentu ada dong. Nah, yang seperti ini tuh namanya cuti melahirkan. Jadi, PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Sedangkan kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar yang sama dengan lamanya cuti melahirkan, yaitu 3 bulan. Oh, jadi begitu. Terus nih, Kak, kan ibu-ibu melahirkan nih, pasti ada suami-suami yang siap siaga untuk menjaga ibu-ibu ini. Terus nih ya, ada nggak sih, Kak, cuti buat suami yang mau menemani istrinya yang mau melahirkan itu? Pas banget nih pertanyaannya. Ada yang namanya cuti karena alasan penting. Jadi, PNS berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan dengan beberapa keadaan. Yang pertama, ibu, bapak, istri, atau suami
anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sedang sakit keras atau meninggal dunia. Nah, untuk yang sakit keras itu harus disertai dengan bukti surat keterangan rawat inap. Yang kedua, salah seorang anggota keluarga tadi meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, melangsungkan perkawinan. Yang keempat, menyambung dengan cuti melahirkan tadi nih, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Yang kelima, dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga. Dan yang terakhir, PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Wah, Gitu. sangat banyak ya, Iya. dimudahkan juga. Tadi kayaknya udah beberapa nih yang cuti yang disebutkan. Ada sekitar 4 atau 5 ya. Terus ada lagi nggak sih Kak cuti-cuti yang lainnya? Kayaknya tadi masih ada banyak juga sih. Masih dong. Nah, yang selanjutnya ini ada yang disebut cuti bersama. Pasti udah sering denger dong atau sering lihat di kalender tahunan kita pasti ada dong kata-kata cuti bersama. Cuti bersama diberikan sesuai dengan keputusan Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan. Jika PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambahkan sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan tadi dan hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan. Tapi ada beberapa yang dikecualikan, misalnya tanggal cuti bersama itu merupakan hari terakhir di akhir tahun berjalan. Maka, penambahan hak atas cuti tahunan tersebut dapat digunakan di tahun berikutnya, begitu. Nah, kalau untuk yang seperti ini tuh biasanya di teman-teman kita yang perawat kan harus ada tuh misalnya piket jaga atau yang harus siap siaga ketika di hari-hari besar itu. Nah, biasanya teman-teman kita itu menggunakan hak ini, gitu. Oke, ya, ini udah semuanya nih. Atau belum ya? Kayaknya tadi ada namanya cuti di luar tanggungan negara nih. Maksudnya ini apa ya kok di luar tanggungan negara? Oke, nah cuti di luar tanggungan negara ini termasuk jenis cuti yang terakhir ya. Jadi, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 tahun. Enggak, salah. Cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Tapi untuk pengajuannya tersebut paling lambat 3 bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir. Gitu. Oh, kayaknya tadi tuh aku dengar-dengar ada persyaratan khusus, alasan khusus biar bisa ngajuin cuti di luar tanggungan negara. Kira-kira nih, apa sih alasan-alasannya sih Kak? Oke. Jadi alasan-alasan itu tadi diberikan dengan keadaan yang pertama, mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam maupun di luar negeri dengan melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara atau tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Kemudian, mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri dengan melampirkan surat keputusan atau surat penugasan pengangkatan dalam jabatan. Selanjutnya, menjalani program untuk mendapatkan keturunan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis. Kemudian, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, melampirkan surat keterangan dokter spesialis. Selanjutnya, mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus dengan atau melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
Dan yang terakhir, mendampingi merawat orang tua yang sakit atau sudah uzur dengan melampirkan surat keterangan dokter. Terus nih Kak, kalau cuti tahunan kan tadi yang menyetujui atasan langsung atau PPK. Cuti di luar tanggungan negara ini kira-kira yang menyetujui itu orang yang sama atau beda lagi? Nah, untuk cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3. Jika permintaan permohonan cuti ditolak, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengembalikan secara tertulis usul tersebut disertai dengan alasan penolakan. Terus Kak nih, cuti di luar tanggungan negara tadi kan lama. Habis cuti itu bisa langsung masuk kerja nggak sih? Atau ada ketentuan khususnya gitu? Nah, untuk PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak bisa langsung masuk kerja. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian, PNS tersebut mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan formulir. Terus, kalau udah lapor, udah langsung bisa masuk kerja gitu Kak? Oh, nggak gitu. Jadi, PNS yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara harus menunggu arahan dari pimpinan instansi dulu. Dalam hal ini, PNS yang melapor diri Dalam hal PNS yang melaporkan diri tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain. Jika dalam waktu paling lama 1 tahun belum dapat disalurkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Gitu ya. Terus Kak, kalau udah balik kerja nih, udah ditempatkan di instansi kita yang lama, bisa nggak sih langsung ngajuin cuti gitu? Gimana Kak? Untuk kasus ini, PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS, itu dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 3 bulan sejak diaktifkan kembali sebagai PNS. Gitu. Jadi, nggak bisa tuh langsung kerja terus tiba-tiba minta cuti tahunan atau cuti melahirkan atau cuti bersama, itu nggak bisa gitu. Wah, sangat mengakomodir sekali ya Kak. Jadi kita teman-teman PNS ini jadinya nggak perlu khawatir ya kalau ada kondisi mendesak atau kondisi tertentu yang mengakibatkan kita tidak bisa masuk kerja. Soalnya kan ada hak cuti itu tadi ya. Betul sekali. Jadi kita sebagai ASN tidak perlu khawatir lagi. Kesejahteraan kita itu sudah dijamin oleh pemerintah, dan pemerintah juga sudah memberikan kemudahan jikalau nanti kita mempunyai kondisi-kondisi tertentu atau kejadian tertentu yang mengharuskan kita untuk tidak masuk bekerja. Contohnya cuti-cuti tadi gitu. Iya, terima kasih loh Kak informasinya. Kamu emang terbaik banget mau nge-share informasinya. Kalau gitu kan tadi aku kayaknya mau pulang ya. Aku mau pesan pesawat dulu deh. Maksudnya tiket pesawat dan mau ngajuin cuti. Ntar ya. Oke, berhubung kamu semangat pulang dan mengajukan cuti, kayaknya aku juga mau deh. Tapi kita tutup dulu dong podcastnya. Ya lupa. Oke. Sekian ya informasi dari kita terkait cuti. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, Dan subscribe. Bye. Terima kasih.